Tuhan tempat perlindungan kita. Marilah kita membaca Mazmur 31 ayat 2 sampai 5. Padamu Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu Engkau akan menuntut dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Pada masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini, biarlah setiap hari kita benar-benar membuat Tuhan Yesus menjadi tempat perlindungan kita. Kita akan selalu aman di dalam perlindungan tangan Tuhan. Janganlah kita keluar dari perlindungan Tuhan tersebut. Jangan biarkan kekhawatiran dan ketakutan menguasai pikiran kita, sehingga kita melupakan firman Tuhan dan janji Tuhan bagi kita. Memanglah ada banyak berita tentang pandemi COVID-19 yang dapat menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan. Mendengar semua berita itu, kerap kali kita menjadi lupa bahwa kita aman di dalam tangan Tuhan Yesus. Dan itulah yang dikehendaki oleh musuh kita, yakni setan atau iblis. Setan selalu mau menipu kita. Ia mau mencuri damai kita dan sukacita kita, dan kemudian menggantikannya dengan kekhawatiran dan ketakutan. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Setan tidak akan pernah berhenti berusaha untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sebab itu memang pekerjaannya. Dan ia juga adalah pendusta atau penipu. Setan selalu menipu kita di dalam pikiran kita. Setan tidak mau pikiran kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Sebab bila pikiran kita dipenuhi dengan firman Tuhan, maka kita tidak akan dapat lagi dikuasai oleh tipu dayanya, termasuk dikuasai oleh kekhawatiran ataupun ketakutan. Melalui firman Tuhan, kita mengetahui kebenaran bahwa kita sesungguhnya benar-benar aman di dalam perlindungan Tuhan. Itu sebabnya marilah kita selalu mengisi hati kita dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Biarlah kita senantiasa suka akan firman Tuhan, selalu suka merenungkan firman Tuhan, dan tetap memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Sehingga dengan demikian, renungan-renungan kita setiap harinya tidak lagi dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan. Kita perlu kuat secara rohani di dalam menghadapi pandemi COVID-19 pada saat ini. Kita tidak mungkin menjadi orang yang kuat secara rohani tanpa kita dapat mengendalikan pikiran kita. Apa yang kita pilih untuk kita pikirkan ataupun renungkan setiap harinya akan menentukan kemenangan atau kekalahan hidup kita pada hari tersebut. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa menang atau kalahnya setiap peperangan dalam kehidupan kita ditentukan oleh apa yang kita pikirkan atau renungkan terus-menerus. Sebab apa yang kita pikirkan lama-kelamaan akan melahirkan perbuatan-perbuatan kita. Perbuatan-perbuatan itu akan melahirkan kebiasaan-kebiasaan kita. Kemudian kebiasaan-kebiasaan itu akan menentukan tujuan akhir hidup kita. Misalnya, seseorang yang patah semangatnya adalah akibat karena ia selalu merenungkan dan mengulangi perkataan-perkataan setan tentang diri dan keadaannya. Setan berkata dalam pikirannya bahwa keadaannya sangat buruk. Ia tidak akan pernah bisa berubah. Kehidupannya tidak akan pernah bertambah baik.
dan semua hal-hal negatif lainnya. Lalu ia menerima semua perkataan setan tersebut di dalam pikirannya. Ia bukannya menolak tipu daya setan, lalu merenungkan firman Tuhan. Dan itulah yang membuat pikirannya patah semangat. Lama-kelamaan, ucapannya juga patah semangat. Tindakannya patah semangat. Bahkan ia dapat bunuh diri karena patah semangat. Janganlah pernah hal seperti ini terjadi kepada kita. Ingatlah bahwa seburuk apapun keadaan kita, itu semua dapat berubah oleh kuasa Tuhan Yesus yang tidak terbatas. Jadi janganlah pernah merenungkan pikiran jahat yang adalah tipu daya setan, tetapi renungkanlah selalu firman Tuhan. Renungan kita juga akan mempengaruhi kesehatan kita. Bila kita terus-menerus memikirkan ketakutan-ketakutan yang disodorkan setan, maka hal itu dapat mempengaruhi detak jantung dan pernafasan kita. Pikiran atau renungan yang salah dapat merangsang organ-organ dan sistem syaraf kita sehingga bekerja terlalu keras dan akhirnya membuat kita sakit. Janganlah kita membiarkan pikiran kita dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan, tetapi marilah kita kembali kepada firman Tuhan. Marilah kita selalu mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Marilah kita selalu suka merenungkan firman Tuhan. Misalnya, renungkanlah firman Tuhan dalam Mazmur 62 ayat 6 sampai 8. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Mazmur 91 ayat 1 sampai 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Yeremia 17 ayat 17b. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Ayat-ayat ini jelas mengatakan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Bila kita mengingat kisah Daud, di mana hidupnya berulang kali berada dalam bahaya, tetapi ia selalu menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Daud tidak mau menyerah kepada kekhawatiran dan ketakutan ataupun keputusasaan. Untuk waktu yang lama, ia terus dikejar-kejar oleh Raja Saul yang mau membunuhnya. Namun Daud tetap percaya kepada Tuhan. Ia banyak bermazmur kepada Tuhan. Biarlah kita juga demikian. Walaupun kita tidak tahu untuk berapa lama lagi pandemi ini akan berlangsung, tetapi biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap bermazmur kepada Tuhan. Kita tetap memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya kepada kita selama ini. Dan itu semua dimulai dari hati kita, dari dalam pikiran kita. Jadi setiap hari biarlah kita selalu menyiapkan pikiran kita bahwa kita aman dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus adalah tempat perlindungan kita yang teguh, sehingga apapun yang harus kita hadapi pada hari itu, kita menghadapinya dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Kita tidak akan dikalahkan oleh kekhawatiran dan ketakutan. 1 Petrus 1 ayat 13 berkata, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus.
Petrus menuliskan ayat ini kepada kita, yakni untuk menyiapkan akal budi kita, yang juga berarti untuk menyiapkan pikiran kita. Pikiran kita suka mengembara dan keluar dari yang seharusnya kita pikirkan. Jadi kita harus membuang pikiran atau renungan yang salah yang disodorkan setan kepada kita dan mengalihkannya kepada pikiran yang benar, yakni kepada firman Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kita. Juga janganlah lagi kita menggunakan waktu dan pikiran kita untuk mengingat-ingat semua sakit hati dan hal-hal yang suram yang dapat membuat kita putus asa. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus adalah pembela kita. Tuhan Yesus adalah tempat perlindungan kita. Dan Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Janganlah kita membuka pintu bagi setan dengan terus-menerus mengingat-ingat hal-hal yang mengecewakan. Mulai hari ini, mari kita belajar untuk memikirkan segi-segi yang baik dari orang yang telah mengecewakan kita dan berdoa bagi mereka. Filipi 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ada kisah mengenai seorang tentara yang ditugaskan di medan perang, dan ia bertugas mengendarai sebuah tank. Pada saat itu ada banyak musuh yang bergerilya, dan gerilyawan itu terus-menerus menembakkan senjata mereka ke arah tank yang dikendarainya. Karena tembakan-tembakan itu tidak juga kunjung berhenti, maka tentara ini menjadi tidak sabar. Ia mau menghancurkan musuh-musuh yang menembakinya itu. Tetapi dari dalam tank, penglihatannya sangat terbatas, sehingga ia tidak dapat melihat dengan jelas dari arah mana tembakan itu datang. Maka ia pun menjulurkan kepalanya keluar dari tank agar ia dapat melihat dengan lebih jelas. Sayangnya, pada saat itulah ia berhasil ditembak oleh musuhnya, dan ia pun gugur di tempat. Sebenarnya di dalam tank itu ia sangat aman. Ia tidak akan pernah terluka. Seberapa sering dan seberapa hebat pun tembakan musuhnya, di dalam tank itu ia pasti terlindungi dari semua tembakan tersebut. Ia hanya perlu tetap tinggal dalam tank dan jangan terganggu oleh semua suara tembakan musuh di sekelilingnya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa musuh kita, setan, juga akan terus menembakkan senjatanya, yakni pikiran-pikiran yang negatif kepada pikiran kita. Apalagi di masa pandemi ini, setan mau kita membimbangkan firman Tuhan. Setan mau kita melupakan janji Tuhan. Setan mau kita menjadi tidak sabar di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini dan semua dampak yang ditimbulkannya. Janganlah kita menerima umpan setan tersebut lalu keluar dari tank, yakni keluar dari firman Tuhan, keluar dari perlindungan Tuhan. Walaupun kita tidak dapat melihat dengan jelas dengan mata badani kita tentang semua keadaan-keadaan yang kita hadapi di dunia pada saat pandemi ini, tetaplah di dalam tank, tetaplah aman di dalam perlindungan Tuhan yang teguh. Tetaplah percaya dan berpegang teguh kepada firman Tuhan. Biarlah kita mengerti bahwa sebenarnya keadaan-keadaan di dalam dunia sekarang ini sudah dinubuatkan di dalam firman Tuhan. Bila kita mau sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, kita akan semakin mengerti bahwa Tuhan selalu memegang kendali di dalam keadaan yang sangat buruk sekalipun. Dan itu akan membuat kita semakin teguh mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Dari firman Tuhan kita akan mengerti bahwa menjelang kedatangan Tuhan kedua kali,
akan ada banyak bencana yang terjadi. Jadi semua bencana yang terjadi di dunia saat ini bukannya membuat hati kita menjadi gentar atau takut, tetapi justru membuat kita semakin sungguh-sungguh menantikan kedatangan Tuhan kembali dan semakin giat bekerja untuk Tuhan. Itu sebabnya kita perlu memiliki kehausan untuk belajar firman Tuhan. Itu akan membuat kita semakin mengenal Tuhan, semakin mengetahui jalan Tuhan, semakin mengerti keadaan pada akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan, dan tentunya membuat kita semakin yakin bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu aman di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Amin. Amsal 30 ayat 5 jelas berkata, semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Biarlah kita selalu kembali kepada firman Tuhan. Biarlah kita selalu suka membaca dan merenungkan firman. Biarlah kita suka mendengarkan firman. Firman Tuhan adalah perisai kita di sepanjang masa, terlebih lagi di masa pandemi ini. Dan selanjutnya biarlah kita bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi kita juga sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan. Wahyu 3 ayat 10 berkata, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Oleh karena itu mulai saat ini, marilah kita selalu suka melakukan firman Tuhan dan selalu dekat dengan Tuhan. Selain itu, marilah kita juga suka menceritakan pekerjaan Tuhan. Mari kita terus menyaksikan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Mazmur 73 ayat 28 berkata, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Biarlah Tuhan menjadi tempat perlindungan kita selama-lamanya. Amin.